itu saya rasa ide dan spiritnya itu mirip-mirip dengan konsep yang cinta milik Rumi gitu. Apa Bante juga mendalami apa sufisme kaitannya dengan Rumi atau yang lain atau bagaimana Bante? Ya, kalau berbicara tentang sufi ya, sufi dengan kehidupan seorang Bante, seorang pastor itu sebenarnya kehidupan yang satu jalur ya. Satu jalur dan memiliki makna yang sama sesungguhnya di situ. Bagaimana seorang Bante atau seorang biku di situ, maka di profil tadi dijelaskan Diraponyo meninggalkan rumah. Di situ meninggalkan rumah bukan berarti meninggalkan keluarga, melupakan itu tidak, tetapi memilih kehidupan tidak berkeluarga. Kalau istilahnya, kalau di dalam sufi ataupun menjadi pastor itu tidak berkeluarga, tidak menikah itu bukan berarti sendiri, tetapi saya menikah, tetapi saya menikah dengan keyakinan saya. Misalnya kalau seorang pastor, seorang romo itu dia menikah terhadap gereja. Kalau seorang sufi itu cintanya itu hanya satu, hanya kepada Tuhan, tidak mendua bahkan kepada manusia. Atau kalau yang sufi cowok, dia tidak mendua kepada seorang wanita, tetapi cintanya itu benar-benar kepada Tuhan semata. Tuh. Ya, kalau memang berkeluarga, dia berkeluarga kepada siapa, menikah dengan siapa, sebenarnya cintanya kepada itu cinta yang secara khusus. Tetapi kalau memang cinta secara ketuhanan itu tadi kepada semua makhluk, ya, maka seorang sufi selalu mengatakan, agamamu agama apa? Agama cinta. Kita memang agama kita tidak bisa kita kasih nama, terutama di masyarakat sekarang. Ketika kita kasih nama agama kita, terkadang itu menjadi pembatas bagi fungsi kehidupan kita, bagi manusia lainnya, bahkan kepada semua makhluk. Nah, ini yang sering terjadi. Maka buku-buku yang pernah saya tulis itu sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah buku-buku spiritual yang bisa dinikmati masyarakat pada umumnya, tidak terbatas oleh agama, suku, ras, dan budaya, karena itu mengandung cinta universal. Nah, kalau kita mencintai Tuhan, maka cintailah semua ciptaannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam sufi seperti itu. Memang saya sendiri sejak dulu yang saya pelajari memang buku-buku sufi ya, bagaimana spiritual sufi. Dan karena dari latar belakang keluarga, pergaulan memang banyak, dan buku-buku yang saya konsumsi juga dari kebanyakan dari para kiai-kiai yang menganut sufi seperti itu. Jadi ada, karena mungkin cara kehidupannya mirip, jadi buku-bukunya pasti mirip juga karena satu jalur istilahnya. Nah, seperti itu. Iya. Pertama kali, semoga Bante masih ingat. Jadi kita pertama kali ketemu waktu itu di bandara ya Bante. Iya. Di bandara. Nah, waktu itu Bante membaca buku puisi kalau tidak salah. Nah, kemudian saya belakangan kemudian saling mengenal jarak jauh gitu. Saya melihat Bante ini merupakan kombinasi yang unik gitu. Ada seorang Bante yang menulis buku, nah dan juga main medsos, punya akun medsos yang lumayan ramai. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, kira-kira ada semangat khusus nggak, spirit khusus kenapa menggunakan kata-kata atau menulis kata-kata lewat medsos atau bagaimana Bante? Iya. Pertama, seperti yang sering didiskusikan di kalangan penulis atau apa, kadang kita akan terkalahkan oleh media sosial, kita akan terkalahkan oleh digital. Kita menulis buku mungkin suatu saat tidak diminati orang lain. Nah, di situ saya justru malah bagaimana sih kita tidak ketinggalan dan tidak meninggalkan. Nah, di sini kan tidak ketinggalan dari perkembangan media sosial dan tidak meninggalkan menulis buku itu sendiri. Karena keduanya memiliki spirit dan memiliki cara yang berbeda-beda. Seorang pembaca itu sendiri juga
memiliki selera yang berbeda-beda. Mungkin sampai saat ini kalangan anak muda mungkin 60 hampir 70% ya yang sudah beralih ke digital semuanya. Tetapi ada loh mungkin yang 30% yang masih benar-benar membaca buku langsung itu lebih bahkan saya sendiri kalau membaca buku langsung itu ada makna tersendiri, ada manfaat yang benar-benar bisa saya ingat gitu. Tetapi kalau misalnya di media sosial, ada orang yang memang benar-benar hanya menikmati di media sosial karena praktis, bisa dibawa kemana-mana. Maka saya memutuskan untuk bermedia sosial itu udah mulai tahun 2010 ya. Maka waktu berjumpa waktu itu sama Mas Gan juga, oh ternyata Biku punya media sosial, punya medsos dan lain sebagainya. Ya, dari awal saya memang memutuskan untuk punya dan memiliki media sosial untuk menghubungkan dengan orang-orang mungkin jarak jauh yang tidak bisa mendapatkan langsung buku-buku saya. Nah, saya juga selalu update di media sosial itu juga dari buku-buku yang sudah pernah saya terbitkan ataupun yang baru-baru di media sosial itu juga saya kumpulkan menjadi buku. Nah, jadi keduanya ini saling membantu. Yang pernah saya tulis di buku, saya terbitkan di media sosial. Yang pernah saya tulis di media sosial, saya angkat menjadi buku. Biar kedua penikmat ini yang berbeda menikmati rasa yang sama dengan mungkin mangkok atau wadah atau rumah makan yang berbeda-beda. Tetapi isinya tetap bisa dinikmati semuanya. Nah, tidak ketinggalan dan tidak meninggalkan itu. Saya memilih jalan tengah itu sih, tidak mau anti digital dan tidak mau meninggalkan secara manual booknya. Nah, mungkin itu salah satu kita mempertahankan kepenulisan buku secara langsung itu sendiri, secara fisik, dan kita juga jangan sampai ketinggalan secara media sosial. Mungkin itu Mbak. Salah satu ya untuk bermedia sosial itu sendiri, karena saya tahu bahkan mungkin di Indonesia tentunya mungkin bisa dikatakan para ulama, para pemuka agama yang bermedia sosial masih pro dan kontra. Tetapi saya sendiri saya belum pantas disebut pemuka agama ataupun saya ulama atau apa ya, tetapi ya saya memang manusia pada umumnya yang sedang belajar gitulah, sedang berusaha menjadi orang yang baik. Dan di situ sih. Dan saya rasa juga dengan bermedia sosial mungkin bisa tersampaikan kepada generasi milenial saat ini. Milenial. Ya. Iya, salah satunya. Ada pertanyaan dari Firman Sano, ciri mabuk itu seperti apa? Ciri mungkin mabuk ya? Cinta kali. Ciri mabuk. Ya, mabuk. Cinta mungkin yang dimaksud. Oke. Mabuk di sini saya sering artikan sebagai sesuatu yang berlebihan. Ya, sesuatu yang berlebihan yang memabukkan. Di sini misalnya kita orang sekolah, orang kuliah, orang belajar sendiri bisa mabuk dengan apa yang dipelajari. Mabuk di sini adalah menggunakan sesuatu itu dengan di luar batas. Bahkan sesuatu hal yang dianggap baik itu juga kalau berlebihan itu tidak baik juga. Jangan sampai semua itu berlebihan. Nah, harus ada keseimbangan batin, keseimbangan pikiran. Seperti yang dikatakan Albert Einstein, kalau kita pengetahuan hanya sosial saja tanpa spiritual itu kita buta. Kalau kita hanya spiritual tanpa ilmu sosial kita lumpuh. Jangan mabuk, kita harus seimbang gitu. Kalau misalnya hanya di media sosial saja semua, terus kita mengkonsumsi sesuatu kadang yang tidak benar, yang hoax. Nah, itu mabuk di sini pokoknya berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Bahkan kita berbahagia ketika berlebihan, ketika nanti berubah, misalnya sedikit bersedih, itu kesedihannya malah luar biasa. Itu kita mencintai juga sewajarnya, membenci jangan. Itu mencintai sewajarnya, kalau membenci jangan. Nah, itu kalau kita mencintai sesuatu berlebihan, kita mabuk itu namanya. Ketika kita nanti berpisah atau kehilangan, itu penderitaannya sangat luar biasa gitu.
Maka kalau ya sewajarnya lah, gitu, sewajarnya sesuatu. Nah, seperti itu Jadi yang saya sebut memabukkan tadi. menempatkan porsi, menempatkan sesuatu pada porsinya, gitu. Mungkin Iya, jangan istilahnya. berlebihan lah. Kalau kita mengagumi seseorang, istilahnya ya manusiakanlah manusia yang sering dibilang orang, tidak berlebihan gitu. Jadi kekecewaan kita itu tidak besar nanti ketika orang itu berubah. Seperti itu. Kelekapan tidak terlalu melekat kepada sesuatu, mungkin istilahnya gitu. Iya, Oke. Ini ada jangan pertanyaan ya. dari Dewi Sadujani. Bante, apakah ada vinaya untuk pengguna media sosial untuk biku pada zaman modern ini? Ya, itu tadi kembali ke masing-masing ya. Sesuatu itu dipakai dan digunakan pada fungsi tadi. Maka kalau kita mabuk media sosial itu juga sudah melanggar ya. Maka kita dalam hal mabuk-mabukan di situ sebenarnya kan kita makan dan minum yang dapatnya melemahkan kesadaran. Kita serakah, kita berlebihan. Itu juga aturannya ada gitu. Nah, kita kalau mengambil sesuatu, memakai sesuatu itu ada batasnya. Minum obat pun 3 kali sehari ada. Kalau kita berlebihan itu juga melanggar aturan gitu. Kalau winaya atau aturannya, ya ini winaya memang di kehidupan biku ataupun sila di kehidupan masyarakat itu aturan moralitas. Di sini ada kebijaksanaannya. Bijaksana di sini adalah apa yang memang sewajarnya, yang memang harus dilakukan atau memang masih wajar dipergunakanlah itu dengan hal yang baik, yang sesuai. Jangan sampai terlewat batas. Sebenarnya media sosial digunakan untuk para biku atau para ulama tadi, para ustadz, pastor dan lain sebagainya itu seperti pisau itu sendiri ya. Tergantung kita menggunakannya. Tapi kalau pisau itu kita gunakan untuk menolong orang, mungkin memotong rintangan-rintangan mereka di depannya dan lain sebagainya, memberikan solusi dan lain sebagainya, itu bagus. Tetapi kalau untuk membuat kebencian, mengajak orang membenci, karena dengan bermedia sosial, kata-kata kita, tulisan-tulisan kita, itu kan kadang di media sosial, kalau kita membenci, mbok yo, kamu membenci sendiri, jangan mengajak-ngajak orang lain untuk membenci orang yang tidak kita kenal kadang. Nah, seperti itu. Ini berarti fungsinya salah. Kalau kita nggak suka sama satu orang, cukup kamu yang nggak suka. Jangan tulis, jangan luangkan di media sosial, mengajak banyak orang, tidak suka pada orang lain. Nah, ini berarti kita menggunakan media itu tidak tepat, tidak pada fungsinya. Maka ada yang namanya internet sehat. Kalau kamu berlebihan, berarti internetnya tidak sehat lagi, penggunaannya tidak sesuai lagi. Nah, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Firman Sano. Seimbang perlu kesadaran diri yang terus-menerus ya Pak? Iya, seimbang memang perlu latihan ya. Di sini kita harus benar-benar punya gelar S3 ya. Sadar setiap saat di sini. S3 itu sadar setiap saat. Maka kalau kita tidak ada latihan, fokus pada apa yang kita kerjakan sekarang, saat ini, tidak kemarin, tidak besok. Pikiran kita itu harus benar-benar sekarang, saat ini. Misalnya Firman sedang mendengarkan saya berbicara, itu pikirannya juga sedang mendengarkan. Kita di sini saat ini. Tidak terikat oleh masa lampau, masa lalu, tadi mungkin kekhawatiran masa yang akan datang, kekhawatiran yang nanti, besok. Nah, ini biasanya harus kita latih ya setiap saat. Maka kita akan memiliki kesadaran. Maka kalau dalam bahasa Jawa itu kita harus eling dan waspada. Ingat dan waspada. Ketika kita ingat setiap saat, maka kita bisa waspada. Kalau kita nggak ingat sesuatu, kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar, bagaimana kita bisa waspada, terobos terus. Nah, misalnya kita berkendara di lampu merah, sudah ada rambu-rambunya,
Kalau kita tidak memiliki kesadaran dari dalam diri, oh yang lain menerobos kok, yang lain seperti itu, kadangkala kita ikut yang salah gitu. Itu yang menjadi kebiasaan kita kadang. Orang lain seperti itu kok, masa saya enggak gitu. Enggak selalu kita ngikut orang lain. Maka ciptakan kesadaran itu dari dalam diri kita. Kita benar-benar sayangi diri, perhatikan diri kita, maka di situ akan muncul kesadaran. Ketika muncul kesadaran dalam kehidupan ini akan muncul kebijaksanaan. Nah, itu yang ada sebenarnya ada di buku-buku yang sebelumnya, tetapi dengan kalimat atau kata-kata yang simple sederhana. Ya, karena buku itu khusus untuk direnungi, bukan sekedar dibaca. Seperti itu, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Ramanyar. Dalam penulisan buku, apakah Bante terpengaruh karya Khalil Gibran? Karena Khalil Gibran banyak berbicara atau menulis buku tentang cinta dan spiritual. Jujur saja ya, kalau dari Khalil Gibran, saya membaca, saya melihat malah setelah saya sudah punya buku-buku ini. Baru-baru saja saya membaca karya Khalil Gibran. Tetapi sebelum-sebelumnya justru saya seperti Kiai Mustafa Bisri, Cak Nun, dan penulis-penulis ulama-ulama dulu dan penceramah-penceramah zaman dulu sih. Istilahnya buku-buku Rumi tadi, buku-buku Sufi, buku-buku Rumi, puisi-puisi Rumi dan para Sufi lainnya itu banyak sekali buku-buku. Bisa dikatakan saya terpengaruh dari buku-buku Rumi ya. Itu salah satunya dari buku-buku Rumi, karena dari buku Rumi itu tidak jauh dari praktek spiritual, misalnya meditasi dan lain sebagainya, itu hampir mirip-mirip. Nah, disitulah saya memiliki pemikiran cocok juga kalau ini bisa dikolaborasikan menjadi satu pemikiran umum masyarakat, tidak ke rumi-rumian dan tidak ke budis-budisan. Bagaimana bisa di jalur tengah yang orang anti agama pun bisa membaca gitu istilahnya. Karena kadangkala kalau siapa ini penulisnya, oh penulisnya ini biku, pasti bukunya Buddhis. Tidak semuanya. Di situ ada yang dari pemikir dari Kristen, dari Islam, dari Hindu, semua ada di situ sebenarnya. Kombinasi dari semua agama, religius, kepercayaan menjadi satu hal yang supaya kita bisa menikmati itu. Nah, seperti itu. Jadi salah satu seperti itulah. Tidak, kalau Khalil Gibran baru-baru ini saja saya. Itu pun setelah saya belajar tentang sastra kepenulisan itu. Oke. Sambil menunggu mungkin yang baru bergabung ada yang ingin ditanyakan kepada Bante, bisa langsung ditulis di kolom komentar dan nanti saya akan membacakan. Nah, ini dia ada pertanyaan dari Dewi. Bante, mohon maaf saya baru bergabung. Apakah boleh sedikit bocoran dari buku terbaru yang Bante tulis? Karena saya sudah menunggu untuk membacanya. Oh, iya. Ya, buku ini akan launching nanti bulan depan tanggal 19 bocorannya. Kalau bocorannya ya buku-buku ini tidak jauh beda dari buku-buku yang sebelumnya. Nah, itu aja. Kalau sudah pernah baca buku sebelumnya, ini edisi bersambungnya. Nah, sama seperti itu edisi bersambungnya. Saya belum bisa menjelaskan full bukunya karena belum launching ya. Nanti pantengin saat launching. Ya. Launching diadakan online apa offline nih Bante ini kira-kira? Ya, kebijakan kita sih masih secara online ya, karena kondisi ya mengikuti protokol dan lain sebagainya lah. Kita juga mengajarkan kepada teman-teman yang katanya literasi, kan orang-orang membacakan literasi. Nah, berarti kita harus mematuhi yang kita pelajari itu juga kan. Jadi secara online nanti bisa live di Instagram dan YouTube BDP Tembok. Itu. Saya belum pernah membaca buku Bante sebelumnya. Mungkin
Bante bisa bisa langsung ke tim Oke. Bante ya nanti. Ya, buku itu memang banyak yang tanya ya, di mana ada yang dijual di lain sebagainya dari buku 1 sampai selanjutnya. Buku ini memang tidak ada dijual di toko buku manapun. Ini clear penerbit Ruang Aksara yang menerbitkan, kemudian buku ini sudah ada yang istilahnya mendanai. Kalau mungkin teman-teman semua dimanapun yang ingin buku ini bisa setelah peluncuran bisa DM di Instagram BDP Teamwork atau WA, di situ ada tertera. Mungkin di luar, kalau di Medan bisa ambil langsung, kalau di luar kota mungkin bisa memesan, hanya mungkin ongkos kirimnya lah mereka sendiri. Itu kita berusaha untuk kasih bukunya, bukan gratis tetapi didedikasikan untuk semua orang yang memang membutuhkan. Ini khusus yang membutuhkan gitu. Khusus Jadi kalau Anda Bante ini membutuhkan bisa khususnya. langsung Iya. Bagaimana cara berdana untuk buku Bante? Saya sudah catat untuk acara tanggal 19 November. Nah, ya nanti bisa langsung menghubungi di BDP Teamwork itu ya. Ada Instagramnya BDP Teamwork. Bisa nanti mungkin untuk buku selanjutnya. Karena kalau untuk buku ini setiap ingin penerbitan itu sudah dibuka, mungkin yang ingin berdana atau ingin berdonasi untuk buku itu, setelah pas terbit benar-benar tutup. Kita tidak menerima dana dari siapapun untuk buku saat ini karena kan sudah terbit, sudah semua. Jadi kalau mau berdana atau donasi untuk buku selanjutnya. Nah, buku ini tidak perlu beli, mungkin kalau Anda di luar kota bisa menghubungi nanti ongkos kirimnya. Nah, itu karena buku ini juga terbatas ya, kita tidak menerbitkan terlalu banyak karena apa ya, salah satunya mungkin kadang saya sedih melihat buku-buku dikira yang gratis setelah mereka dapat tidak dimanfaatkan benar-benar. Nah, mungkin terbatas lebih bagus ya, siapa yang benar-benar ingin dan punya bisa mendapatkannya gitu. Jadi untuk kita doakan ada buku lanjutan buku setelah ini gitu ya Bante ya. Ada, harusnya ada ya, semoga. Iya, semangat terus menulis Bante. Ini karya yang luar biasa dan sepertinya banyak ditunggu oleh banyak pihak gitu. Oh ya Bante, ini ada sedikit pengumuman untuk para penanya gitu. Jadi Ruang Aksara memberikan voucher 200.000 untuk 2 orang bagi penanya terbaik di seluruh acara ini. Jadi nanti pengumuman akan diumumkan di obrolan jilid akhir. Jadi ini adalah festival bahasa Ruang Aksara. Nah, untuk bagi para penanya dari sekian pertanyaan di setiap acara gitu akan ada voucher 2 orang 200.000 gitu. Oke, kita buka lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bante bisa langsung disampaikan. Nah ini dia udah BDP Teamwork udah ada ya, udah mulai bergabung. Mungkin tadi yang Mbak Dewi yang ingin menanyakan bagaimana caranya berdana di buku Bante, bisa langsung menghubungi BDP Teamwork. Oke, ini ada pertanyaan Bante, saya mau bertanya lagi. Kemarin pernah bertanya sama Bante DP untuk melupakan yang tidak membenci. Oh, jadi bagaimana cara melupakan yang tidak membenci? Bante menjawab dengan cara mengikhlaskan. Boleh dijelaskan Bante? Oh, ini ilmu ikhlas ya Bante. Bagaimana kita mengikhlaskan seseorang atau sesuatu mungkin? Ya, sebenarnya apapun itu butuh satu keikhlasan itu ya. Bahkan dalam kita memaafkan orang lain atau lain sebagainya. Kalau kita hanya istilahnya oke, saya maafkan dia, kadang-kala itu nggak lengkap ya. Kalau kita belum benar-benar ikhlas kalau dia itu pernah menyakiti kita, pernah melukai kita, itu masih ada tercatat. Kalau kita mengikhlaskan, melepas tanpa terikat dan mengikat kepada siapapun itu, kepada sesuatu yang mungkin mencintai kita ataupun yang membenci kita, kita harus benar-benar ikhlas. Kalau tidak ada keikhlasan dari dalam diri, masih ada jejak-jejak rasa yang tertinggal di dalam batin kita, dan itu sewaktu-waktu bisa muncul. Nah, kecuali mungkin kasih sayang kepada orang tua dan lain sebagainya, itu pun bisa saja
Kita harus benar-benar mengikhlaskan. Kalau tidak, justru malah akan membuat, kalau dalam spiritual misalnya agama manapun, tidak membuat orang tua ataupun leluhur sanak keluarga yang sudah meninggal tenang ya. Kalau kita benar-benar mengikhlaskan, merelakan, mereka tenang. Begitu juga dengan mungkin bagi kaula muda yang ditinggal pasangannya lain sebagainya dengan orang lain, bukan hanya sekedar melepaskan tetapi mengikhlaskan. Kenapa? Supaya kamu nggak stalking di Instagramnya, Facebooknya, lain sebagainya. Itu malah membuat risih orang lain, dan kamu sendiri juga, kita sendiri juga merasakan sesuatu. Nah, itu kalau dalam ini kan karena pembahasannya buku sastra. Nah, mungkin ini salah satu Bante yang berbicara tentang cinta ya, karena judulnya juga tentang cinta tadi. Karena cinta di sini bukan terbatas oleh agama dan lain sebagainya. Dan cinta di sini tidak harus sesuatu yang terlihat atau kita miliki. Kadangkala kita harus mencintai diri kita sendiri untuk bisa mencintai semua makhluk. Ya, jangan karena kepentingan orang lain atau di luar diri kita kadangkala mengabaikan kita sendiri, mengabaikan diri kita sendiri. Kita harus benar-benar dari dalam sendiri, oleh diri sendiri, dan untuk diri sendiri. Itu yang bisa istilahnya menjawab dari semua keraguan kita. Jangan gantungkan kebahagiaan kita dari orang lain. Nah, ini pesan saya untuk siapapun sih. Jangan pernah gantungkan kebahagiaan kita itu orang lain. Kadang-kala kan, saya bisa bahagia loh kalau sama dia. Gitu. Tapi setelah sama dia, ternyata tidak bahagia. Jadinya kecewa. Maka kebahagiaan itu kita harus perjuangkan sendiri. Kita harus ciptakan sendiri dari dalam diri sendiri. Maka kondisi luar akan membentuk kita bahagia. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi istilahnya mungkin kita mencintai atau membuat penuh diri kita sendiri dulu, baru kemudian kita akan merasakan cinta dari dunia sekitar gitu, Bante ya. Ya. Oke. Ini mungkin prinsip ini sama seperti saat kita naik pesawat. Saat naik pesawat pasti di sana itu akan tolong diri Anda sendiri dulu. Tolong diri Anda sendiri gitu. Walaupun mungkin punya anak, misalkan butuh oksigen, pasang ke oksigen diri sendiri dulu gitu. Baru kemudian ke anak. Itu kan secara tidak langsung kita bisa belajar bahwa kita harus membuat diri kita selamat dulu, baru bisa menyelamatkan orang lain. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain lagi mungkin? Gimana, Bante? Maka seperti yang saya katakan di awal tadi, menulis kalau kita dari diri kita sendiri, maka itu akan lebih mudah dan bisa membuat orang lain tertolong gitu loh. Itu berarti harus diri kita sendiri yang punya, yang bisa tahu. Maka tulisan kita dalam mungkin media sosial, buku apapun akan terkendali. Karena itu berhubungan dengan diri kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri. Nah, kebahagiaan yang kita bagikan bukan kebencian. Solusi untuk hal yang baik yang kita bagikan bukan menjerumuskan orang lain atau kebencian orang lain atau menggantungkan orang lain yang sedang mencari harapan gitu. Nah, itu yang penting ya sebenarnya untuk dalam kepenulisan itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, berbicara cinta itu juga pasti berbicara tentang cara melepaskan gitu kan, begitu kan Bante, bagaimana kita akan ikhlas kalau kita tidak melepaskan. Nah, mungkin ada tip-tip khusus dari Bante tentang melepaskan, ilmu melepaskan gitu, jadi biar tidak terbebani gitu, biar kita mencintai kan pasti akan memiliki keinginan untuk memiliki. Nah, bagaimana melunturkan hal itu gitu? Maka ada di buku saya dulu satu, kalau melepas itu ada satu kalimat yang saya tulis di situ. Kenapa engkau bersedih berlebihan ketika kehilangan sesuatu? Bukankah engkau pernah tidak memiliki sesuatu itu? Nah, ini saya ulangi lagi ya. Kenapa kita itu kadang bersedih atau menderita berlebihan ketika kehilangan sesuatu? Bukankah kita pernah tidak memiliki sesuatu itu? Nah, itu saat kita kehilangan. Jadi misalnya
saat ini saya memperjuangkan dapat buku. Sebelumnya saya nggak punya, tetapi setelah nanti ini udah nggak ada, hilang, saya jangan bersedih berlebihan. Kenapa saya bersedih berlebihan? Bukankah saya dulu bisa bahagia tanpa buku ini? Nah, ini maka di awal ketika kita mendapatkan juga harus punya konsep bahwa saya memang punya ini, mendapatkan ini, tetapi suatu saat ini akan berubah. Segala sesuatu yang berkondisi di dalam kehidupan kita itu tidak ada yang ajek. Nah, ajek kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Tidak ada yang tetap, tidak ada yang selalu. Nah, pasti akan mengalami perubahan. Itu harus kita sadari dari awal. Kalau kita tidak sadari dari awal, maka kita akan kecewa, kita akan menderita. Sama dalam hal menulis, lain sebagainya. Kita menulis buku, kita menulis puisi, kita menulis buat cerpen dan lain sebagainya, di awal kita harus menerima itu akan dikritik dan dipuji. Nah, itu akan mungkin kita orang akan memberi tanggapan yang negatif, akan yang positif itu juga harus kita terima dulu. Nah, di awal. Kalau tidak dari awal, maka nanti saya udah nulis susah-susah ini malah orang mencela dan lain sebagainya, maka itu tidak akan pernah perkembangan. Nah, itu bisa terjadi sangat. Maka trik dan tipnya itu di awal ketika kita mendapatkan, kita harus sadari. Misalnya kita mendapat buku, saya mendapatkan buku ini, tetapi suatu saat saya akan berpisah dengan dia, mungkin ada rusak, hilang dan lain sebagainya. Nah, itu saat mendapatkan. Tetapi ketika nanti kita kehilangan, ketika kita sedang benar-benar bersedih, coba ingat, kenapa saya bersedih berlebihan? Bukankah saya pernah tidak memiliki sesuatu itu yang sekarang hilang, maksudnya bisa kembali seperti rasa yang pernah ada. Kita bisa bahagia tanpa dirinya, nah, gitu, tanpa apa yang kita lepaskan itu maka kita benar-benar bisa melepaskan kalau kita sudah paham dari diri kita sendiri tanpa menunggu orang lain. Itu luar biasa sekali ya Bante. Saya jadi ikut begitu tersentuh dengan kata-kata terakhir Bante, kata-kata Bante barusan ini tentang melepaskan itu susah sekali. Kita ilmu melepaskan itu bagaimana sesuatu yang sudah kita miliki dan kita relakan untuk dilepaskan itu kan susah sekali dan tentu butuh waktu dan butuh pengalaman tadi gitu ya Bante ya. Iya. Oh ya Bante. Iya. Mungkin ini ada yang pertanyaan terakhir. Oh ya. Ini ada pesan dari BDP Teamwork. Mungkin ada kuis atau apa dari Ruang Asara. Nanti BDP Teamwork ada kasih hanya satu saja ya. Satu buku dan satu kaos limited edition yang memang baju dari buku ini ya, dari buku 4. Iya. Mungkin nanti bisa dari Ruang Asara kasih satu orang gitu. Jadi nanti untuk yang beruntung terbaik tadi terbaik akan mendapatkan baju sama buku. Buku dan baju. Nah, baju buku yang keempat ini, karena baju ini kan tidak dicetak banyak, itu hanya di Teamwork itu saja untuk peluncuran. Nah, mungkin yang beruntung bisa mendapatkannya nanti. Bisa penanya yang terbaik, yang paling bagus nanti dari Ruang Asara bisa memilih ya. Oke, nah itu dia ya untuk Bante. Nah, ini obrolan yang luar biasa di sore hari ini, kita mendapat banyak pencerahan dan juga banyak terbuka jalan atau pandangan ke depan yang disampaikan oleh Bante. Nah, untuk buku Bante sebelumnya itu ada seri pertama itu ada Menjadi Ada Dalam Ketiadaan, terus Kopi Toleransi, Noda Batin, dan ini buku misterius gitu, buku misterius tanpa judul tapi kita bebas menafsirkan ini judulnya apa. Ini menurut saya ini buku yang unik, yang dengan kata-kata yang luar biasa dan juga ditulis pastinya dengan hati dan disampaikan juga dengan hati. Nah, ini saya membaca buku ini juga ada beberapa hal yang membuat hati saya tergugah dan membuat saya bertanya-tanya, wah luar biasa sekali ini.
Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Bante karena Oke, sama-sama. sudah bergabung bersama kami di Festival Ruang Aksara, dan kami nantikan juga pastinya karya Bante selanjutnya, dan apa kata-kata Bante tentang cinta itu benar-benar ya, entah saya sampai sulit berkata-kata untuk mendefinisikan bagaimana Bante bisa membuat ini gitu. Ini sangat luar biasa sekali. Oke, kita beri apresiasi untuk Bante, dan untuk teman-teman mungkin tadi yang ingin bergabung di launching buku Bante ini bisa tanggal 19 ya Bante ya, tanggal 19 bisa ikut bergabung, dan disiarkan secara online. Nah, ini keuntungan plus, nilai plus sendiri karena kita seluruh Indonesia bisa ikut bergabung di acara tersebut. Nah, oke. Dan untuk misalkan yang bertanya bagaimana mendapatkan buku tersebut, bisa langsung ke BDP Teamwork. Nah, itu udah ada Instagramnya, tadi sudah ikut bergabung juga di sini, bisa dicek. Dan mungkin ada statement closing dari Bante. Oke, mungkin salah satunya pemberitahuan juga tadi ya, bagi mungkin yang langsung bisa mendapatkan buku pas launching itu bisa langsung ikut bergabung, malah justru di situ karena mungkin di awal pembukaan itu kan langsung bukunya langsung bisa dikirimkan kemana di lokasi Anda, bisa bergabung saat launching itu, karena nanti kalau setelahnya kan harus menunggu harus antri dan lain sebagainya, bisa bergabung saat itu ya. Sedangkan mungkin dari saya dalam kepenulisan itu jangan pernah takut atau ragu dalam menulis kalau memang itu sesuatu kebenaran atau sesuatu hal yang nyata yang kita alami dalam hidup ini. Kalau saya boleh mengutip dari Ruang Aksara, menulislah untuk menghilangkan kegelisahan. Jadi intinya di sini saya menulis karena ada kegelisahan juga. Mungkin bagi teman-teman semua dimanapun Anda berada memiliki kegelisahan masing-masing, jangan menjadikan itu menjadi beban atau stres, bisa itu menjadi satu karya. Mungkin itu. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Bante. Oke, sampai jumpa teman-teman.